Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jumpa lagi di Rooftop Cafe Wilis Indah Kediri Kota. Kali ini saya akan menceritakan kejadian-kejadian di sekitar kita. Kita batasi dengan kejadian yang sering dialami di masyarakat kita, bahwa kita mempunyai orang tua yang sudah sepuh, apalagi lumpuh. Nah, banyak sekali pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan saya merawat orang tua yang sudah pikun, yang ya katakanlah sudah sakarpe dewi lah. Itu memang kodratnya sudah sedemikian itu. Sunatullah, Allah telah menetapkan pada hambanya yang bernama manusia itu, bila nanti sampai usia lanjut, itu akan kembali lagi seperti anak-anak. Maka kita harus bersabar, seperti kita bersabar merawat, mendidik anak-anak kita pada waktu kecil. Seringkali orang tua tersebut bertanya satu hal yang sama yang ditanyakan sampai berkali-kali. Pernah mengalami ibu saya sendiri yang sekarang sedang saya rawat di Kediri ini. Itu menanyakan sesuatu itu sampai 10 kali saya hitung. Tapi ya kita jawab. Kita jawab dengan sabar. Seperti pada waktu kita kecil itu kita juga bertanya pada orang tua kita. Masalah warna, masalah itu kan selalu diulang-ulang. Nah, semacam itu kembali lagi. Tapi banyak sekali ragamnya, bahwa orang tua itu macam-macam. Yang pernah saya saksikan yaitu ada orang tua yang dirawat itu selalu menceritakan aibnya suaminya. Bila dikunjungi seseorang ataupun saudara ataupun siapapun yang berkunjung, pasti dia menceritakan aibnya. Itulah cobaan bagi anaknya itu, supaya bagaimana ibu tersebut kok seperti itu. Nah, cara mengerimnya orang tua itu kalau direm juga tidak bisa, tidak mau, dia maunya seperti itu. Nah, makanya yang saya maksud tadi sakarpe dewi itu semacam itu, yaitu entah dalam ilmu psikologi ataupun medis bagaimana saya juga tidak tahu, tapi yang jelas kejadian semacam itu terjadi. Ada lagi orang tua yang tiap hari, tiap menit, tiap jam itu tidak henti-hentinya 1 hari penuh selagi dia itu terjaga ataupun melek. Itu pasti bersuara sesuatu yang sama sekali tidak ada faedahnya, seperti kalau kita amati. Seperti semacam itu terjadi juga. Kemudian ada juga orang tua yang sukanya kalau dikunjungi itu hanya diam, tidak banyak bicara. Tapi saya pernah mengalami ataupun menyaksikan orang tua yang dirawat, tapi isinya itu hanyalah sholat dan sholat. Dimanapun dia minta di situ sholat, ya sholat. Meskipun itu di teras, meskipun itu di dapur, tidak tahu berpikirnya bagaimana
beliau itu selalu ingat sholat. Meskipun tidak bisa berdiri, tapi ngeyel minta berdiri. Nah, semacam itu juga terjadi. Kemudian ada orang tua yang isinya itu hanya membaca Quran saja. Berbaring memang tidak bisa kemana-mana. Berbaring tapi membaca Quran terus. Dan entah bacaannya itu benar atau enggak, tapi yang jelas karena giginya sudah tidak ada semuanya, jadi tidak begitu sempurna. Tapi baca Quran terus. Nah, itulah bisa kita ambil pelajaran bahwa ada beberapa orang tua yang dirawat semacam itu. Tapi beruntunglah anak-anak yang masih memperhatikan, dan memang tuntunnya mewajibkan begitu. Kalau di bahasa hukum itu alimentasi, tapi kalau di Islam atau di tuntunan kita itu birrul walidain, itu wajib sekali. Jadi banyak sekali anak-anak yang sekarang ini menitipkan ibunya di panti jompo. Nah, tapi kalau melihat keberkahan kita merawat orang tua, bagaimana itu kita disediakan pintu surga yang ada pada beliau orang tua ini, pasti kita tidak akan rela menitipkan kepada siapapun, akan kita rawat sendiri. Apalagi pada saat yang longgar, sudah pensiun seperti saya ini kesempatan sekali untuk merawat orang tua. Dan kebetulan orang tua saya sendiri sekarang juga sudah saya rawat di Kediri ini. Dan alhamdulillah hanya problemnya kaki kanan kiri dan tangan kanan. Itu aja. Kalau pikiran, kata-kata, meskipun berkata-katanya juga berkurang. Tidak seperti yang dulu. Tapi masih alhamdulillah masih normal. Makan juga normal. Nah, inilah kesempatan bagi kita. Saya juga belajar dari kajian-kajian dan dari WA teman-teman yang masuk, bagaimana utamanya kita merawat orang tua kita sendiri, bahwa itu adalah sejatinya kita diberi kesempatan untuk membuka pintu surga kita. Jadi hati-hatilah, jangan sampai orang tua yang kita rawat itu sakit hati. Sedikit pun kita jaga. Ya meskipun kadang-kadang ya namanya orang tua yang sudah pikun, kadang-kadang juga, tapi alhamdulillah tidak ada untuk jengkel itu. Saya kira saya yang mengalami tidak seperti itu. Tapi banyak beberapa rekan yang jengkel ke lho, wong tuwa dikandani ngene, kondo wis mangan urung wis didulang kondo urung mangan. Nah, itu biasa sekali. Pada waktu saya kecil saya menyaksikan mbah yut saya juga begitu. Ngebrok, istilahnya ngebrok di tempat tidur, dan ya kata-katanya ya sakarepe dhewe tadi. Itulah sedikit ataupun sekelumit merawat orang tua. Yang penting pelajari tuntunan bagaimana kita memperlakukan, kita merawat orang tua yang sudah sepuh, apalagi sudah lumpuh, apalagi sudah pikun. Itu sangat berguna sekali pelajaran-pelajaran kajian-kajian agama, bagaimana memotivasi kita dan membekali kita untuk merawat orang tua. Itu saya kira tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting kita anak-anak yang mempunyai orang tua yang sudah sepuh semacam itu, iman kalau dititipkan, rawat sendiri sebisa mungkin, sekuat tenaga mungkin. Nah, caranya macam-macam. Kalau saya sudah longgar ya saya rawat sendiri. Apapun, dari makan, mandi, sampai BAB, sampai semuanya. Cuci-cuci pakaiannya, lemeknya, semuanya. Tapi kalau memang kesibukannya tidak bisa ditinggalkan, ya bagaimana caranya supaya orang tua itu terawat dengan baik dan bisa kita berkomunikasi. Nah, ini komunikasi ini sangat penting sekali. Komunikasi kepada orang tua yang sudah sepuh, yang sudah pikun, apalagi yang sudah menjadi kembang amben, maksudnya berbaring saja di tempat tidur, itu komunikasi itu sangat penting sekali. Itu yang saya rasakan semacam itu. Beliaunya itu perlu diajak ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong ringan, tidak usah berat-berat. Guyon, mengingatkan waktu masa-masa kecil kita, waktu kita disuapi, waktu kita diceboki, waktu kita dimandikan, semacam itu. Mengingatkan kembali.
beliau merawat anaknya. Ya sekarang kita ingatkan bahwa sekarang gantian anaknya yang merawat. Itu sangat menyenangkan sekali, dan pengalaman yang saya alami sebelumnya, saya itu agak riskan atau agak jijik lah, agak kurang srek untuk merawat ataupun membersihkan BAB-nya orang tua itu. Selagi saya bisa menghindar, tapi alhamdulillah sekarang berbalik 180 derajat. Rasa itu memang tidak seperti yang dulu lagi, bahkan mempunyai rasa senang. Mempunyai rasa senang bisa merawat, bisa membersihkan kotoran orang tuanya, bisa mencuci pakaiannya. Itu yang saya alami, rasa senang ini yang. Makanya ini, apa yang sedikit saya alami ini bisa memberikan motivasi pada teman-teman yang lain yang mendengarkan, apabila mendapati orang tua yang sudah sepuh seperti itu, jangan nunggu saudara lain merawat, kita proaktif aja, kita minta supaya bisa dirawat di sini lah. Mengenai teknis untuk biayanya itu monggo, kalau memang mampu dipikul sendiri, tapi jangan dipikul sendiri. Berikan kesempatan pada yang lain yang tidak bisa merawat untuk bisa kontribusi ataupun memberikan hartanya untuk pengabdian pada ibunya. Itu tujuannya itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.